إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين من أرواح الأولياء والشهداء والصالحين من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلميهم وأصولهم وفروعهم نخص منهم إلى سيدنا الإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن طال السكندري وسيدنا الشيخ عبد الله السرقاوي أن الله يولي درجاتهما في الجنة وينفعنا بعلومهما وأسرارهما ونفعاتهما في الدين والدنيا والآخرة بسر من أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Ar-raja'u Ar-raja'u ma qaranahu 'amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ar-raja'u utawi arane ngarep-ngarep rahmate pangeran. Utawi arane roja ngarep-ngarep rahmate pangeran. Al-haqiqiyu kang bangsa hakikat yang benar-benar disebut dengan roja. Ma iku perkara korona kang barengi hu ing ma apa amalun amal. Ma iku perkara korona kang barengi hu ing ma apa amalun amal. Ay ma kana ba'ithan 'ala al-ijtihad fil a'mali. Ay ma tegese perkara kana kang ana apa ma iku ba'ithan cukul 'alal ijtihadi ing atase nemen-nemen ijtihad ing atase nemen-nemen fil a'mali ing dalem pira-pira ing dalem nglakoni pira-pira amal. Ing dalem nglakoni pira-pira amal. Kama marra fil huzni, kama kaya keterangan marra kang wis lewat apa ma fil huzni ing dalem masalah susah, ing dalem masalah susah. Lianna man raja syai'an talabahu wa man khafa min syai'in haraba minhu. Lianna man krana satemene wong raja kang ngarep-ngarep sapa siman syai'an ing suwiji-suwiji. Talaba moko nyuprih sapa man hu ing syai'. Talaba moko nyuprih sapa siman hu ing syai'an. Wa man lan wong khofa kang wedi sapa siman. Khofa kang wedi sapa siman min syai'in saking suwiji-suwiji. Haraba moko mbelayu sapa siman. Haraba moko mbelayu sapa siman anhu saking syai'an. Anhu saking syai'in. Orang yang ingin sesuatu, maka orang itu disebut dengan ingin sesuatu kalau dia itu betul-betul berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Tapi kalau cuman ingin saja, gitu. Kalau cuma ingin saja, itu sebenarnya bukan roja, gitu. Tapi namanya umniyah. Umniyah itu angan-angan. Kamu berapa istrinya? Istri saya 1. Mau 2 ini, gitu. Istri saya 1. Ini mau 2 ini. Maksudnya, ya maunya 2. Maunya 2. Lah terus? Ya
Apa kamu sudah berusaha untuk dapat 2? Ya enggak sih, takut. Maunya saja, itu namanya umniyah. Umniyah itu cuma nangen-nangen. Bukan roja. Nah, di dalam tasawuf itu ada roja, ada al-khauf, ada roja namanya. Al-i'tidal bainal khaufi war roja. Nah, itu. Keseimbangan antara khauf sama roja. Khauf itu apa? Khauf itu takut sama Allah Ta'ala. Takut sama Allah Ta'ala. Maksudnya takut kalau kita itu jauh dari Allah, takut kalau kita itu lupa sama Allah, takut kalau kita itu durhaka sama Allah, maksiat sama Allah, takut kalau kita itu lalu disangsi sama Allah, disiksa sama Allah. Itu al-khauf. Al-khauf itu begitu. Jangan-jangan saya ini tergelincir, jangan-jangan saya ini salah, jangan-jangan saya ini malah berdosa. Itu namanya takut. Namanya takut begitu. Ini saya kasih amanah apa? Amanah apa? Ini ada uang banyak sekali miliknya miliknya organisasi. Kamu saya tunjuk jadi bendahara. Ya, kamu saya tunjuk diamanahkan untuk pegang uang. Udah. Kenapa? Takut saya, takut salah, takut keliru nanti ngitungnya ini bukan milik saya. Takut saya ini sudah merasa bekerja, sudah merasa berjuang, sudah merasa melakukan kebaikan, tapi ternyata tidak. Dinilai sama Allah Ta'ala kamu justru melakukan dosa-dosa. Wah gitu, itu namanya takut. Al-khauf itu. Tapi takut saja nggak cukup. Harus imbang antara takut dengan roja. Nah roja itu apa? Mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi jangan hanya takut saja. Kalau cuma takut itu malah nggak melakukan apa-apa. Gitu. Malah nggak melakukan apa-apa. Jadi harus seimbang. Nah roja itu mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi maksudnya yakin bahwa nanti ada taufik, pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya minta sama Allah Ta'ala ditolong, dikuatkan. Ya kalau misalnya memang ditunjuk sama orang jadi bendahara, ya mohon sama Allah Ta'ala mudah-mudahan dikuatkan, menjaga amanah, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan tidak salah. Nah gitu. Tapi kalau hanya mudah-mudahan saja itu bukan roja namanya. Roja itu kalau kemudian kita betul-betul melakukan. Qaranahu amalun. Nah, jadi harus dilakukan. Gitu. Wa illa lamono ora, kalau orang itu cuman mengharap saja dan tidak ada amalnya gitu. Tidak melakukan usaha-usaha. Bi allam yuqarinahu amalun, bi allam yuqarina kalawan gambare yen to orang barengi hu ing roja apa amalun amal. Bal kana yaftarru sahibuhu 'anil amali wa yujri'uhu 'alal ma'asi wadh-dhunub. Bal kana bale ono apa si roja yaftarru iku gawe adoh farro yafirru itu belayu ya, maksudnya ya menjauhi gitu. Yaftarru gawe adoh apa roja sahibahu ing wong sing anduwene roja anil amali saking amal. Wa yujri'uhu lan
narik-narik opo roja hu ing sahibahu wa yujri'u lan narik-narik opo roja hu ing sahibahu alal ma'asi ing atasi pira-pira ing atasi ngelakoni pira-pira maksiat wa dzunubi lan pira-pira dosa. Justru rojaknya itu malah menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Nah, gitu. Karena selalu merasa aman gitu. Jadi tidak ada khaufnya, enggak ada khaufnya. Jadi harus ada khaufnya. Roja iya. Jadi roja itu mudah-mudahan saya diberi taufik sama Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan amanah ini. Tapi harus ada khaufnya gitu. Tapi saya khawatir. Nah, sehingga karena khawatir dia selalu waspada. Jangan sampai ada godaan untuk menyimpan atau untuk menggelapkan 1 rupiah pun gitu. Karena kadang-kadang tergoda itu. Karena dia yang pegang uangnya. Dia yang nulis catatannya. Orang nggak ada yang tahu. Orang tinggal nunggu laporan aja. Tinggal nunggu laporan. Sudah percaya, sudah uangnya kamu pegang, kamu yang catat. Pengeluarannya, pemasukannya, terserah kamu. Kami percaya sudah. Nah, kadang ada godaan itu untuk korupsi. Wah, ini kan mumpung nggak ada orang tahu ini. Nggak ada orang tahu. Lalu dicuci uangnya. Dicuci uangnya, mencuci uang itu gimana maksudnya? Mencuci uang itu, uangnya itu diambil, uangnya orang itu diambil, lalu dilakukan sesuatu seakan-akan uang itu nggak ada di dia dan tidak dipegang sama dia. Gitu, misalnya ada uang 1 juta, ya enteng-entengan aja dulu 1 juta, gitu. Lalu kamu tulis 800.000, yang 200.000 kamu gelapkan. Tapi enggak kamu pegang itu 200.000, kamu titipkan kepada orang lain. Sehingga kalau misalnya itu dicek gitu ya sama orang, loh ini kayaknya mestinya itu yang ada 200.000 ini, jangan-jangan ada di kamu. Oh, nggak ada, saya nggak pegang 200.000. Coba dicek, di rekening nggak ada, di dompet nggak ada, di rumah nggak ada. Karena kenapa? Karena sudah dicuci. Nah, itu namanya cuci, money laundry. Money laundry, pencucian uang. Nah, pencucian uang itu begitu. Jadi ngambil uangnya orang, tapi nggak dipegang, dititipkan sama orang lain. Nah, gitu. Sehingga ketika digeledah di rumahnya nggak ada. Dicek di rekeningnya nggak ada, gitu. Sehingga lolos dia. Iya ya, berarti enggak. Berarti hilang ya? Iya hilang, nggak tahu saya. Gitu. Padahal dia yang menggelapkan. Wah, itu yang terjadi, korupsi itu begitu. Kenapa begitu? Ya karena khaufnya nggak ada, cuman rojaknya saja. Jadi harus ada roja, tapi juga harus ada khauf. Nah, begitu. Sehingga kadang-kadang kalau khaufnya nggak ada, maka orang itu akan terjerumus kepada maksiat. Jadi maling uangnya rakyat. Nah, itu kalau contoh jadi bendahara gitu ya, yang pegang uang. Fahuwa, nah kalau orang itu hanya rojak saja, tidak melakukan apa-apa, gitu, nggak ada amalnya, nggak ada usaha untuk melakukan sebagaimana yang diperintah oleh Allah Ta'ala, fahuwa umniyatun, fahuwa moko utawi perkara umniyatun iku mong angen-angen, itu cuman angen-angen tok gitu. Kalau cuman rojak, kalau cuman berharap saja tidak melakukan apa-apa, itu enggak disebut dengan rojak. Nah, padahal yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf itu adalah rojak. Al-khauf war roja. Nah, itu harus ada keduanya. Nah, tapi tidak disebut dengan roja kalau tidak melakukan usaha apa-apa. Gitu. Ai falaisa bi rojain haqiqatan indal ulama.
Ai falaisa moko tegese moko ora ono apa perkara birojain iku arane roja. Hakikatan ing dalem hakikate, indal ulama'i ing dalem sandingi ulama. Bal huwa umniyatun balik utawi perkara iku umniyatun arane angen-angen. Itu cuman angen-angen tamanni saja. Dalam fikih itu disebut dengan niat. An-niyatu apa namanya? Gimana itu? Maqtarana bil amali. Sesuatu yang berbarengan dengan amal. Maka disebut dengan niat. Ketika takbir Allahu Akbar, ketika itu niat. Gitu. Tapi kalau hanya saya mau sholat, tapi belum melakukan, belum takbir, saya mau sholat. Oh, itu bukan niat, itu namanya bukan niat. Jadi harus maqtarana bil amali, harus bareng dengan amalnya, ya, kecuali beberapa amalan yang tidak bareng seperti puasa misalnya. Itu ada mabit gitu kan, ya, apa namanya, ya kayak gitu. Jadi harus bareng sama amalnya. Waqtirarun billahi ta'ala, waqtirarun lan ketipu billahi ta'ala kalawan Allah ta'ala. Makanya di dalam Ihya itu ada bab namanya al-mughtarrin, orang-orang yang ketipu. Al-ghurur, tipuan-tipuan. Al-mughtarrin, orang-orang yang ketipu. Gimana itu? Novel ada novel. Mana novel? Di novel. Unabbiukum bil akhsarina a'mala, gitu ya. Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Nah, surat Al-Kahfi. Apakah kalian mau tahu siapa yang paling rugi? Nah, siapa yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka yang beramal tetapi dhalla, tapi keliru. Orang yang rugi itu adalah orang yang beramal tapi keliru. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira sudah melakukan kebaikan. Itu namanya mughtarrin, orang yang ketipu. Orang yang rugi, sudah melakukan amal, dia merasa bahwa amalnya sudah baik, sudah bagus, gitu, sudah dinilai bagus di hadapan Allah Ta'ala, tapi ternyata amalnya keliru. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna. Itu al-mughtarrin. Al-mughtarrin itu kalau di tingkat syariat itu gampang. Nilainya cara melihatnya itu gampang. Gitu. Misalnya ada orang, ya mohon maaf ini, ada orang mengadakan pengajian. Pengajian kan bagus, namanya pengajian. Ini syariat loh ya, jadi ini ukuran syariat. Mengadakan pengajian bagus, ya. Di situ ada mungkin membaca Al-Quran, membacakan hadis Nabi, menjelaskan Al-Quran, pengajian bagus. Tapi dibarengi dengan kemaksiatan, lo kok bisa? Misalnya di situ ada musiknya,
yang bikin joget-joget antara laki-laki sama perempuan. Lu apa ada pengajian kayak gitu? Banyak sekarang. Banyak. Panitianya, kiainya tahu bahwa pengajian nih nanti ada musik-musiknya dan di situ tuh laki-laki perempuan kumpul-kumpul joget-joget. Dan mereka berkumpul ke sini ya gara-gara panitia sama kiainya bikin pengajian. Diselingi dengan musik-musik, bukan sholawatan ya, musik-musik yang bikin joget-joget. Loh itu maksiat itu. Jelas itu nggak ada kitab yang mengatakan itu bukan maksiat. Ini secara syariat tapi ya. Jadi kalau kayak begitu itu gimana? Ya mereka merasa sudah melakukan kebaikan, pengajian. Ini sesuatu yang baik di sisi Allah Ta'ala, menggembirakan Rasulullah. Iya pengajiannya, tapi kalau sudah kayak begitu buyar semua yang namanya pahala itu, sudah buyar semua. Justru dosa-dosa berdatangan. Begitu. Bahkan ya ini nggak usah diteruskan. Pokoknya ini contohnya kayak gitu. Jadi ada orang merasa melakukan sesuatu amal yang baik, tapi ternyata isinya itu maksiat. Kenapa begitu? Karena kurang ilmu. Jadi amal tanpa ilmu mardudah, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Mardudah, begitu. Dia sudah merasa, wah saya sudah melakukan pengajian saya sudah baca Al-Quran di hadapan orang-orang, sudah saya sampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Sudah merasa baik, tapi dhalla sa'yuhum. Nah, itu namanya mughtarrin. Itu kalau syariat. Gampang menilainya, asal kita tahu syariatnya. Bagaimana hukum-hukum fikih gitu. Nah, tapi kalau tasawuf, wah itu sulit. Itu urusan hati. Urusan hati. Gitu. Misalnya ada orang sedekah sama orang, sedekahnya bagus, jadi memberi sama orang sedekah dan tidak ada alman wal adha, nggak ada nggak ada menyakiti. Kan ada orang itu secara syariat gampang ya. Kita menilai, ada pengemis datang, kula nuwun, minta-minta. Wah, lalu tuan rumah itu ambil uangnya cuma 500 rupiah atau 1.000 rupiah atau 2.000 paling banyak. Itu pun ngasihnya itu kasar. Nih, pergi. Oh, jangan kesini lagi. Nah, ngasihnya cuma 2.000, tapi kasar. Itu al-adha. Jadi dia memberi dengan adha, itu sudah bisa dipastikan pahalanya habis, nggak ada. Justru dosanya yang ada. Dia memberi tapi dosa yang dia dapat. Itu syariat, itu gampang nilainya. Tapi ada orang sedekahnya bagus 100.000 dan tidak ada menyakiti sama sekali. Secara zahir bagus sudah. Tapi hatinya nggak ada yang tahu. Nah itu tasawuf sudah, itu nggak bisa kita menilai orang kalau kayak gitu. Itu kalau mughtarrin di dalam tasawuf itu hanya dirinya sama Allah Ta'ala yang tahu. Atau kadang-kadang dirinya sendiri nggak ngerti karena mughtarrin kan ketipu dia. Ketipu. Jadi hatinya sama sekali nggak ikhlas. Memberinya bagus. Dengan cara yang bagus, yang baik, tapi hatinya itu ada penyakit hati, ada iri, gitu ya, ada tidak ikhlas dan macam-macam. Wa yuqalu aidan raja'un kadhibun. Wa yuqalu lan den ucapake aidan hale maneh apa raja'un. Roja kadhibun kang goroh, atau disebut roja tapi goroh. Ya sama saja bukan roja.
Saya punya ijazah, tapi palsu. Ya bukan ijazah namanya, palsu. Saya punya uang. Oh ya, bisa nggak ini dibuat beli? Tapi ini uang palsu. Ya nggak bisa ya. Berarti kamu nggak punya uang. Gitu kan. Ini ada hadis nih, tapi palsu. Hadis maudhu. Ya bukan hadis namanya. Ini ada rojak tapi kadzib. Bohongan gitu. Qala ta'ala, tahu sapa Allah Ta'ala. Fa khalafa min ba'dihim khalafun warathul kitaba ya'khuduna arada hadzal Terus gimana itu? Bukan hadad dunya gitu bukan? Hah? Buka kada dako galero. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Fakhalafa moko marisi mim ba'dihim saking sakwise ahlu kitab sapa khalfun ahlu waris gitu ya, maksudnya ya anak-anake gitu. Jadi ahlu kitab itu dulu asalnya ya bener gitu. Ahlu kitab itu kan pengikutnya Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, terus sampai Nabi Daud, Zabur gitu ya, terus sampai Nabi Isa, kitab Injil, ahlu kitab. Warathu al-kitabah, warathu kang podo marisi sapa khalfun al-kitabah ing kitab. Ya'khuduna arada hadzal adna, ya'khuduna hale podo njupuk sapa khalfun arada hadzal adna ing paes-paese ikilah arta dunya. Ing paes-paese ikilah arta dunya. Adna itu dunya. Dunya, adna, nah itu satu kata itu kan. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa khalfun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa khalfun. Sayughfaru lana bakale den sepura. Sayughfaru bakale den sepura sapa lana kanggo kita. Sapa lana kanggo kita. Jadi ini kan cerita soal ahlu kitab yang melakukan kesalahan. Ahlu kitab itu punya kitab Taurat sama kitab Injil, ada kitabnya gitu. Tapi kitabnya itu tidak dilakukan semuanya. Yu'minu nabi ba'din wa yakfuru nabi ba'd, nah gitu. Jadi sebagian kitabnya itu mereka lakukan, sebagian tidak, ditinggal, nggak mau saya. Sebagian dilakukan, sebagian tidak. Itu orang Yahudi itu begitu. Orang Yahudi begitu. Jadi sebagian dilakukan, sebagian tidak. Hukum-hukum yang ringan-ringan dilakukan, yang berat-berat ditinggal gitu. Nah,
Terus kenapa dia melakukan itu? Karena ingin dunia. Karena ingin dunia. Kenapa orang Yahudi dulu nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Ya ingin dunia. Karena ingin dunia. Kalau saya kok iman sama Nabi Muhammad ini, maka saya jadi pengikutnya. Gitu. Berarti saya jadi pengikut. Kan pendeta-pendeta itu, loh kalau saya iman ngikuti Muhammad, ya saya jadi pengikutnya. Kalau saya jadi pengikutnya, berarti santri-santri saya, pengikut-pengikut saya ikut semua sama Muhammad. Lalu saya jadi apa dong? Nah gitu. Lalu saya jadi apa? Yang biasanya disalimi orang, yang biasanya dihormati orang, biasanya dikasih fasilitas sama orang, dikasih, saya nanti nggak dapat apa-apa. Ya, maka kemudian nih, mereka nggak iman. Mereka tetap berpegang sama Taurat itu, gitu. Mengaku sebagai pendeta, gitu. Punya kitab namanya kitab Taurat, tapi nggak iman sama Nabi Muhammad. Dibuang tuh ayat-ayat di dalam Taurat tentang Nabi Muhammad, dibuang semua, dihapus. Ya gitu. Ada yang disimpan di dalam kotak, disembunyikan. Nah gitu. Jadi mereka pegang kitab, mereka merasa sudah melakukan kebaikan karena pegang kitab, kan? Punya kitab, beriman sama Allah Ta'ala. Orang Yahudi itu beriman sama Allah. Saking imannya mereka merasa anaknya Allah. Orang Nasrani juga begitu. Nasrani ortodok. Makanya ada tulisan Arab, Abana, itu bukan Islam itu. Abana, Bapak kita. Abana itu maksudnya Bapak kita. Nah, itu pikirannya orang Kristen itu. Bapak di surga. Mereka merasa menjadi anaknya Tuhan. Allah itu menjadi orang tuanya, bapaknya, Bapak kita. Abana. Jadi mereka iman, percaya sama Allah Ta'ala gitu. Tapi karena iman, percaya sama Allah, merasa sudah baik. Sayughfaru lana, mereka merasa diampuni sama Tuhan gitu. Padahal mereka melakukan kesalahan. Itu namanya ar-raja al-kadzib. Wal khalfu ar-radi minan nas. Wal khalfu lan utawi arani al khalfu ar-radi'u iku wong sing ino minan nasi, saking menungso, orang yang hina dari, maka disebut dengan al khalfu. Waqala lan tahu sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Oh ya. Al kaisu utawi arani wong cerdas. Al kaisu utawi arani wong cerdas iku man wong dana kang gawe tunduk. Dana kang gawe tunduk sapa siman nafsahu ing awak, ing nafsuni, ing hawa nafsuni man. Ing hawa nafsuni man. Wa amilan lan ngelakoni sapa siman lima kanggo perkara ba'dal mauti kang ana sawise mati. Orang yang cerdas itu ketika pikirannya adalah akhirat. Jadi bekerja di dunia tapi untuk akhirat. Bekerja apa saja? Ngaji, sholat, puasa, bekerja di pabrik, bekerja di kantor, ke sekolah, ngajar di sekolah. Pokok kerja di dunia itu pikirannya untuk akhirat. Gitu. Pikirannya untuk akhirat. Jadi kalau mikir kayak begitu itu, maka contoh yang tadi itu saya contohkan sing sepilih-sepilih, ada pengemis, minta-minta, yang diminta nggak banyak, ya cukup 5.000, 10.000, yang kalau nggak ada 2.000 nggak apa-apa. Itu kalau mikirnya akhirat, maka dia akan ikhlas.
Karena kalau nggak ikhlas percuma tuh ngasih. Nggak ada gunanya ngasih. Gitu. Nggak apa-apa walaupun orang nggak tahu dia memberi. Karena akhirat, bukan untuk sekarang. Beda dengan orang yang ingin ria ya, yang ingin dilihat sama orang lain. Dia ngasih, wah saya kepengen saya ngasih ini di foto, banyak orang yang tahu, lalu saya nanti ya dibilang sebagai orang yang dermawan. Kalau bisa saya ngundang wartawan, karena di foto sama wartawan ya saya ngasihnya harus banyak dong. Masa cuma 5.000? 5.000 jadi ketawain sama orang. Bukannya dibilang dermawan, malah dibilang kikir gitu. Masa memberi cuma 5.000? Berarti ngasih berapa? 1 juta. Nah, itu berarti orientasinya, pikirannya itu bukan akhirat, pikirannya dunia. Dia ngasih 1 juta, difoto sama wartawan. Hatinya nggak ikhlas, hatinya itu riya, biar dilihat sama orang. Maka dia ngasih, nggak dapat pahala dia, tapi dapat popularitas, terkenal dia karena difoto sama ini kan, terkenal, gitu kan, jadi omongan orang, terkenal. Tapi ya akhirat dia nggak dapat apa-apa. Nah gitu, itu nggak cerdas itu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pikirannya akhirat. Walaupun ngasih sedikit, tapi ikhlas, dapat pahala. Walaupun nggak ada orang yang tahu. Sehingga sedekah, sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah yang tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Jadi tangan kanan sedekah, tangan kirinya nggak tahu bahwa tangan kanannya itu sedekah. Apalagi orang lain. Wal ajizu lan utawi arane wong sing goblok. Wong sing ora pinter, ora cerdas, wong sing goblok. Man iku wong atba'a kang nunutake sapa siman nafsahu ing nafsuni man. Hawaha ing hawa nafsuni. Ing hawa nafsuni gitu ya. Nafsahu ing awake man utawa ing nafsuni man, hawaha ing hawa nafsuni. Orang yang mengumbar hawa nafsunya. Wa tamanna lan ngangen-ngangen sapa siman alallahi ing atase Allah taala al amaniya ing pira-pira angen-angen. Dia merasa aman dari Allah taala padahal dia sudah melakukan dosa-dosa, mengikuti hawa nafsunya, tapi tetap merasa aman. Aman. Loh kok bisa aman? Aman nih, saya nggak disiksa, uang saya aman, saya tetap kaya, pekerjaan saya lancar. Nah itu orang goblok begitu. Jadi dia itu hanya rojak saja, tapi nggak ada khaufnya sama sekali sama Allah Taala. Gitu. Wallahu a'lam bil haqqi wa shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.